Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Amelia Purwanti dengan NPM 20243063010115. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai perjanjian kerja, PKWT, PKWTT, dan outsourcing. Pengertian perjanjian kerja. Definisi pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang membuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Ada 3 unsur utama. Yang pertama yaitu adanya pekerja. Harus ada tugas atau jasa yang jelas yang harus dilakukan oleh si pekerja. Yang kedua adanya upah. Adanya imbalan berupa uang yang diberikan oleh pengusaha sebagai kontraprestasi atas pekerjaannya. Yang ketiga adanya perintah. Pekerja berada di bawah kendali ataupun arahan pengusaha. Yang selanjutnya ada perbedaan PKWT dan PKWTT. PKWT yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak untuk pekerjaan sementara dengan batas waktu maksimal 5 tahun. Sedangkan kalau PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu, kontrak untuk karyawan tetap tanpa batas waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada aspek perbedaan durasi kontrak, jenis pekerja, kompensasi, dan hak pekerja yang berbeda. Yang pertama yaitu ada PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Jenis pekerjaan yang sesuai dengan PKWT yaitu pekerjaan sekali selesai. Ya, contohnya yaitu ada pekerja musiman ataupun produk baru yang masih dalam tahap percobaan. Yang selanjutnya ada kompensasi. Pekerja berhak atas uang kompensasi profesional setelah minimal 1 bulan masa kerja. Definisi PKWT. PKWT atau yang sering disebut sebagai karyawan kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Ada batas waktu dan kompensasi. Batas waktu maksimal yaitu ada sekitar 5 tahun, termasuk perpanjangan kontrak tidak boleh melebihi ketentuan ini sesuai peraturan ketenagakerjaan. PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap ataupun karyawan tetap. Adapun itu ada karakteristik PKWTT. Yang pertama ada masa percobaan maksimal 3 bulan dengan upah minimal sesuai upah minimum yang berlaku. Yang kedua ada keberlanjutan. Hubungan kerja berakhir hanya jika terjadi PHK karena alasan yang sah, pekerja mengundurkan diri atau pensiun ataupun meninggal dunia. Yang ketiga ada hak pesangon. Jika terjadi PHK, karyawan PKWTT berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan outsourcing ataupun alih daya. Outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian tertulis. Hubungan kerja outsourcing, hubungan kerja terjalin antara pekerja dengan perusahaan alih daya penyediaan jasa, bukan dengan perusahaan pengguna. Hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja PKWT. Haknya yaitu ada uang kompensasi profesional di akhir kontrak. Kewajiban pengusaha yaitu membayar kompensasi, memastikan kontrak sesuai aturan hukum. Ada juga PKWTT, hak pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak jika di PHK. Dan kewajiban pengusaha yaitu memberikan hak sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Outsourcing, haknya yaitu upah layak, jaminan kerja, perlindungan TOPE,
kebijakan perusahaan alih daya memenuhi hak pekerja. Sedangkan ada juga pesangon hak pekerja PKWTT. Jika terjadi PHK, meliputi uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai ketentuan undang-undang. Sedangkan ada juga kompensasi itu untuk hak pekerja PKWT atas kontrak yang berakhir, diberikan secara profesional berdasarkan masa kerja minimal 1 bulan. Selanjutnya yaitu surat perjanjian kerja kontrak. Pihak pertama PT Digital Kreatif Nusantara, pihak kedua yaitu karyawan. Ada pokok perjanjian masa kerja, durasi kontrak yaitu 12 bulan, tanggal mulai yaitu 8 April 2026, tanggal berakhir 7 Maret 2027. Pengakhiran dini, salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan tertulis minimal 7 hari kerja, tata tertib dan jam kerja. Pengetahuan pihak kedua wajib mematuhi tata tertib perusahaan. Pelanggaran dapat berujung pada skorsing, pemutusan hubungan kerja ataupun PHK, atau sanksi lain. Jam kerja efektif yaitu 40 jam per minggu 5 hari kerja, jam masuk jam 9.00, jam pulang 17.00. Istirahat 1 jam setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 12 siang hingga pukul 13.00. Penetapan tugas dan tanggung jawab. Posisi konten kreator, admin sosial media digital marketing. Tugas utamanya yaitu membuat konten, foto, video, caption, mengelola akun media sosial klien, menjalankan digital marketing, membuat laporan platform konten, koordinasi dengan tim marketing. Fleksibilitas, pihak pertama berhak menetapkan pihak kedua pada tugas yang lain sesuai keahlian di lingkungan perusahaan. Perpanjangan dan status karyawan tetap. Perpanjangan, kontrak dapat diperpanjang jika pihak pertama masih membutuhkan dan pihak kedua bersedia. Karyawan tetap, setelah perpanjangan kedua, pihak pertama dapat mengangkat pihak kedua sebagai karyawan tetap.